Kita lihat gara-gara petugas nih. Petugas lalai. Nih lihat. Itu susternya. Pak, ada aturannya, Pak. Lu lalai itu ada aturannya nggak? Gue kadang gemes sama yang begitu tuh. Hah? Ada aturannya. Sok lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua di hari Jumat berkah insya Allah ya, keberkahan bagi kita semua. Gue pernah bilang ya, di rumah sakit itu niatnya baik, rumah sakit itu niatnya baik, niat ya. Tapi yang terjadi protokol-protokol di rumah sakit itu, bahkan gue udah mengharamkan diri gue ke rumah sakit ya. Kenapa? Bagi gue rumah sakit itu tidak menunda ajal gue, nggak. Buat gue ya, itu terserah. Gue kan beriman dengan Islam gitu ya. Artinya gue percaya bahwasanya ajal udah ditentukan. Dan gue kalau sakit ya berobat di rumah deh. Ya gue nggak mau masuk rumah sakit. Kenapa? Protokol-protokol yang ada, benarkah itu protokol kesehatan gitu? Pernah nggak kalian ngeliat di rumah sakit itu kita nggak boleh ngambil gambar? Alasannya apa? Alasannya apa? Padahal itu ngambil gambar keluarga kita. Kenapa? Takut ketahuan apa? Kalau ada yang seperti ini. Ini konten yang gua mau tampilin adalah ngambil gambar itu nggak ada efeknya sama kesehatan sebenarnya, tapi efeknya sama pembuktian. Ini salah satu protokol rumah sakit yang mestinya dipertanyakan gitu. Kenapa keluarga nggak boleh ngambil gambar, nggak boleh ngerekam? Kenapa? Supaya kalau lu macem-macem nggak ketahuan gitu. Terus kalau ada berita-berita begini terus kita nggak boleh bereaksi gitu, terus nggak boleh curiga sama rumah sakit dan nakes. Rumah sakit sebelum ada pandemi aja sudah ada kalimat begini, miskin dilarang sakit karena nggak dirawat di rumah sakit, kayaknya ya sudah ada yang begitu. Nah sekarang ini ada berita begini ya, kita dapat kiriman dan ini videonya guys ya, nih videonya. Kita lihat gara-gara petugas nih.
petugas lalai. Nih lihat. Itu susternya. Pak, ada aturannya, Pak. Lu lalai itu ada aturannya nggak? Gue kadang gemes sama yang begitu tuh. Hah? Sok lihat. Iya, itu kan meninggal istrinya. Coba lu, keluarga lu yang meninggal. Kenapa sih nakes-nakes yang di rumah sakit itu kadang-kadang arogan? Apa cuman gue yang ngerasain begitu ya? Itu nyawa orang, itu suaminya, wajar dia begitu. Normal, lu udah nggak punya emosi, udah nerima vaksin berapa dosis lu? Sampai DNA lu begitu amat sama manusia. Lu nerima vaksin yang tripsin babi apa simpansa apa janin bayi aborsi lu? Hah? Punten gimana Pak? Lihat istri saya itu. Tadi dulu cicing dulu ini. Nah ini nih. Lihat berapa tugas nih. Udah dibilangin. Nah. Pak dulu Pak. Iya. Istighfar apa Pak? Hah? Iya istighfar. Istighfar. Yang istighfar itu Pak, yang istighfar itu yang lalai dalam penanganan. Ya juga dari tadi. Itu kan udah habis gasnya kan, malah cari cing. Hah? Si ibu Naon tah? si ibu karunya. Lihat, pokoknya kalau misalkan ada apa-apa sama istri saya, kalian semua saya tuntut. Tuh. Ulah karunya si ibu karunya si ibu. Karunya si ibu tinggal. Ini apa ya, pang mediocre kalah. Nah ini ya, guys, itu kejadiannya dikutip dari Kabar Negeri ya. Terlihat dari awal video wanita itu sebetulnya masih stabil. Selang beberapa lama oksigen ya dalam tabung sang wanita mulai habis. Suami tadi meminta ganti oksigen, petugas yang berjaga malah merespon dengan jawaban entar dan entar. Udah habis loh itu oksigen, tabung oksigennya udah habis. Terus entar ya. Sang suami telah berapa kali mengecek tabung oksigen dan telah menegaskan bahwa tabung tersebut habis isinya. Sayangnya respon dari petugas tetap sama. Nah, wanita tersebut telah kehabisan oksigen hingga akhirnya harus kehilangan nyawa. Kini suami pasien harus membesarkan ketiga anaknya. Menurut informasi yang beredar, kejadian tersebut di salah satu di rumah sakit di Bandung. Ya, begini guys. Begini, ya, ini protokol rumah sakit nih. Dan ini juga diupload di akun TikTok ini ya. Rizalina Queen ya. Rizalina Queen. Rumah sakit bikin aturan nggak boleh ambil dokumentasi biar kalau ada apa-apa ketampuhan gitu. Iya, betul. Mereka bikin aturan itu seperti itu. Video diambil setengah jam sebelum almarhum meninggal. Suami almarhum sudah 3 kali panggil perawat, namun tak kunjung datang. Hingga akhirnya suaminya membantu tabung oksigen, baru perawat datang. Yang tanggung jawab siapa nih? Yang tanggung jawab siapa? Nah ini yang mau gue bahas nih. Protokol kesehatan yang ada di rumah sakit itu, benarkah itu protokol kesehatan? Benarkah rumah sakit itu bagus mestinya, tapi perlu diperbaiki cara kerjanya. Nggak boleh ngambil gambar. Kenapa? Supaya kalau ada gini nggak menyebar gitu. Dan itu nakes-nakes yang arogan-arogan begitu sama pasien itu, kalian jujur aja deh ya, udah nerima vaksin berapa kali kalian? Sehingga hati kalian seperti itu. Jangan-jangan memang benar itu DNA kalian udah berubah itu. Ada DNA simpanse, ada DNA babi, ada DNA janin bayi aborsi. Makanya ya, kalau ke rumah sakit, perjanjian dulu. Boleh ngambil gambar. Karena kalau enggak lu, apalagi kalau orang miskin gitu nih, orang nggak punya duit, nggak dilayani, ataupun dapat pelayanan ya begitu. Selama pandemi ini orang miskin akhirnya dilayani karena kalau di tanda tangan COVID katanya gratis semua. Soalnya rumah sakit dapat duit. Belum ada cerita rumah sakit bangkrut ya, walaupun BPJS nggak dibayar sama pemerintah. Nggak ada ceritanya rumah sakit bangkrut. Rumah sakit kok bisnis orang sakit. Tujuan kalian itu menyehatkan, dan itu dokter-dokter nakes-nakes yang ada di situ tuh. Tanggung jawab deh kalian. Iya, tugas kalian itu menyelamatkan. Nah, kalau umpamanya ada pasien yang seperti ini gimana lu? Makin parah ya rumah sakit ya. Makin parah. Udahlah.
Itu aja guys. Gua gemes ngeliat yang begini nih. Ya. Nih rumah sakit adalah makin meyakinkan gue untuk tidak ke rumah sakit, makin tidak percaya dokter-dokter yang ada begitu, yang ada sama ID. Bukan tidak percaya ilmu kedokterannya ya, enggak, manusianya yang gue nggak percaya. Lu berilmu, lu bisa, tapi lu begini kelakuan lu sama manusia lainnya. Ya Allah kasihan. Dan itu buat almarhumah, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala di sisinya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan sabar. Ya, dan buat itu nakes tadi yang ngomong, itu ada aturan. Itu nakes yang begitu, petugas yang begitu. Mudah-mudahan keluarga lu ngerasain apa yang dirasain oleh bapak itu tadi. Ya, itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu walinaya wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakes-nakes makin serem, udah kayak nggak manusia lagi, beneran tuh. Udah berapa dosis itu mereka terima ya?